Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya bersama dengan Psikologi Menjawab. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing terkait dengan beasiswa ya. Untuk kuliah S1 di luar Jawa. Nah, langsung saja ya. Jadi, apa yang diberikan oleh beasiswa ini? Support aktivitas bulanan. Nah, ini aktivitas bulanan atau uang saku ya. Jadi satu dapat uang saku. Ini bantuan pembiayaan langsung kepada peserta program dalam rangka mendukung aktivitas selama menjalani program dan perkuliahan. Jadi ini dapat uang saku per bulan ya atau bulanan sehingga bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun bisa untuk tambah-tambah uang membayar kuliah ya. Nah, terus kemudian juga ada ini bantuan biaya pendidikan merupakan bantuan pembiayaan kepada peserta dalam rangka mendukung berlangsungnya perkuliahan peserta. Nah, ini sifatnya adalah dibilangnya bantuan karena memang tidak full ya. Jadi ada nominal memang khusus misalnya semua sama rata berapa ratus ribu seperti itu ya. Sehingga ada juga kan mungkin yang UKT-nya itu di atas 1 juta ataupun 1 juta sehingga boleh dibilang ya ini bantuan biaya ya karena tidak full sepenuhnya bisa untuk membayar UKT atau uang kuliah tunggal. Nah, selain itu juga mendapatkan pembinaan berasrama. Jadi pembinaan berasrama itu dilaksanakan pada tahun pertama program ya. Peserta mendapat pendidikan dan pembinaan yang bertujuan membangun kedisiplinan. Jadi diasramakan atau memang kayak ya boleh dibilang gratis lah untuk kosnya. Ini walaupun hanya setahun pertama ya. Terus kemudian di dalamnya ini, di dalam asrama ini tentu juga ada pengembangan-pengembangan SDM terkait sama pengembangan diri. Nah, di sini seperti karakter ya, disiplin, tanggung jawab, peduli seperti itu. Terus kemudian berikutnya peningkatan kemampuan bahasa asing. Nah, ini program ini diberikan kepada peserta program dengan tujuan memberikan pembekalan dasar. Jadi sifatnya pembekalan dasar ya. Jadi pemahaman bahasa Arab ataupun agama dan persiapan pasca kampus bahasa Inggris karena kita tahu bahwa bahasa Inggris itu penting sekali ya untuk lulus kuliah itu pun juga harus ada semacam tes TOEFL ya kan dari kampus kan. Selain itu juga misalnya untuk studi lanjut itu juga ada tes bahasa Inggrisnya ya, terutama untuk S2. Sekalipun itu di dalam negeri ya, jadi ada tes TOEFL-nya. Apalagi kalau di luar negeri. Nah ini bagus lah untuk modal kan. Terus pendampingan mentor. Program ini pendampingan ini mentor di bidang akademik dan organisasi. Jadi boleh dibilang ini sangat luar biasa ya, menarik ya. Selain di asrama, ini juga ada pendampingan mentor, artinya pengembangan diri atau sifatnya soft skill ya. Ini di bidang akademi, organisasi. Karena kita tahu bahwa ternyata yang menentukan keberhasilan itu bukan hanya hard skill ataupun IPK, tetapi juga ada soft skill. Nah, ini luar biasa ya. Ini belajarnya itu dari orang-orang yang sudah berhasil terdekat dari mereka, ya bisa mahasiswa berprestasi ataupun menghadirkan dosen atau tokoh ya. Terus kemudian ada juga nih pembekalan fisik ini terkait sama membangun kalian dalam bidang renang dan bela diri. Nah, ini menjadi satu apa namanya kebutuhan terutama bukan hanya cerdas tapi juga punya apa namanya soft skill, punya kepinteran tapi juga sehat secara fisik. Nah, dan ini juga ada training pengembangan diri. Oh, rupanya berbeda ya. Tadi ada apa nih ya, pendampingan mentor jadi semacam istilahnya bah ini didampingi lah sama jadi ada role modelnya yang ada di asrama ya yang akan mendampingi ya. Dan juga di sini ada soft skill ya, pengembangan diri ataupun soft skill.
Nah, berikutnya adalah persiapan karir. Jadi, program persiapan karir diberikan kepada peserta dengan tujuan mempersiapkan peserta memasuki dunia pasca kampus. Oke, saya ulangi lagi ya. Dari yang pertama ini programnya yang didapatkan support aktivitas bulanan. Jadi, boleh dibilang uang saku bulanan ya. Terus kemudian juga bantuan biaya pendidikan untuk mensupport uang kuliah tunggal, UKT, membantu membayar UKT ya. Terus pembinaan asrama, dapat asrama 1 tahun pertama. Terus kemudian juga ini kemampuan bahasa asing, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Terus kemudian didampingi oleh mentor. Nah, ini mahasiswa berprestasi ataupun presiden BEM misalnya ya. Dan juga pembekalan fisik. Nah, ini juga ini bela diri atau berenang. Terus kemudian training pengembangan diri atau soft skill, dan juga ada sebelum lulus ini tentunya persiapan karir. Nah, seperti itu ya. Nah, ini beasiswanya disebut apa? Nah, kita lihat profilnya ya. Ini profilnya beasiswanya namanya Ethos ID. Nah, ini sebelumnya namanya adalah Bia Studi Ethos. Nah, sejak Rakernas pada bulan April 2019 ya, setahun yang lalu berubah menjadi Ethos ID. Nah, ini istilahnya apa ya? Beasiswa yang memang fokusnya adalah investasi SDM strategis untuk peningkatan dan pengembangan kapasitas serta integritas pemuda, penggerak pembangunan daerah Indonesia berdaya ini ya. Nah, ini dilatar belakangi untuk mewujudkan mewujudkan SDM strategis di daerah. Nah, kampus-kampus yang akan diprioritaskan ke daerah di luar Jawa. Jadi ini memang beasiswanya untuk yang kampus-kampus luar Jawa ya. Nah, kalau di Jawa saya kira kan banyak sekali peluang-peluang beasiswa ya, baik bidik misi ataupun yang lain-lain, ada banyak perusahaan. Nah, kalau di luar Jawa ini kan memang butuh support banyak ya untuk pengembangan SDM. Ini tadi pengulangannya ya, fasilitas support aktivitas bulanan uang saku selama 6 semester. Wah, luar biasa ya, 6 semester. Bantuan biaya pendidikan UKT selama 6 semester. Pembinaan berasrama 1 tahun, peningkatan kemampuan bahasa asing, Inggris dan Arab. Pendampingan mentor, akademik dan organisasi. Jadi dapat mentor, misalnya mahasiswa berprestasi dan juga apa itu presiden BEM lah, kira-kira yang organisasi gitu ya. Pembekalan fisik nih, bela diri, training pengembangan diri nih terkait sama soft skill dan persiapan karir. Nah, ini syaratnya ya, mahasiswa semester 2 akhir, jadi mau ke semester 3 daftarnya di semester 2. Jadi ini peluang banget buat mahasiswa yang katakanlah mau daftar bidik misi, belum bisa gitu kan ya, atau nggak lolos, atau mungkin memang belum dapat beasiswa lah pas awal-awal nih. Syaratnya selain tadi ya, daftarnya itu di akhir-akhir semester 2, memiliki IPK 3,0 ya, aktif berorganisasi. Nah, ini ya penting nih diperhatikan, juga harus aktif organisasi. Nah, kalau sudah semester 2 kan paling nggak anggota ya. Terus nanti semester 3 kan mungkin jadi kabit ataupun yang lain ya. Pokoknya semester 1 semester 2 itu aktif lah, jadi peserta, jadi bantu-bantu seperti itu ya. Berasal dari keluarga yang kurang mampu. Jadi UKT 1 sampai 3. Nah, ini ya. UKT 1 sampai 3. Artinya apa ya? Ya, saya kurang paham tentang nominal UKT-nya ya. Tapi intinya inilah, nanti bisa dicari buat rekan-rekan yang tertarik. Diutamakan yang pernah atau aktif dalam program atau gerakan sosial kemasyarakatan. Nah, ini menarik ya buat teman-teman. Ya, aktif lah di sosial gerakan kemasyarakatan ya. Mungkin sifatnya Karang Taruna atau mungkin LSM atau pokoknya yang berkontribusi ke masyarakat lah. Tuh. Terus kemudian berkomitmen mengikuti program pembinaan selama 3 tahun. Ini harus, kalau memang mau join ini harus memang komit ya menjalani selama 3 tahun. Jadi jangan sampai putus di tengah jalan. Lagian ini kan luar biasa ya. Mendapat persetujuan orang tua. Nah, jangan lupa juga bilang ke orang tua ya. Jadi support itu penting.
dari orang tua, sehingga ketika ada apa-apa orang tua juga bisa mengingatkan. Bersedia melepas beasiswa lain yang sedang diikuti jika diterima. Nah ini ya, jadi tidak boleh double, jadi harus memilih ya, kasihan kan yang lainnya buat orang lain lah, jangan sampai double seperti itu. Kalau misalnya nggak bisa gimana, udah ini nih, ya gimana lah caranya lah ya. Ya, kampus penerima manfaat. Nah ini universitas-universitas yang memang apa namanya dibuka programnya ya. Universitas Syah Kuala, ini mana di Aceh ya. Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Universitas Jambi, Universitas Lampung, Universitas Mula Warman, Universitas Palangkaraya, Universitas Hasanuddin, Universitas Halu Oleo, Universitas Sulawesi Barat, Universitas Patimura, Universitas Mataram. Nah, seperti ini. Nah, kapan untuk kemudian daftarnya? Nah, ini ternyata di website ini masih apa namanya? Masih tahun yang lama ya, tahun yang baru ya. Jadi nanti dicek terus lah. Mudah-mudahan di tahun ini masih tetap buka ya. Kalau melihat alurnya ini pendaftaran 1 sampai 23 Agustus 2019. Nah, kemungkinan mungkin juga sama ya. Jadi semester depan ini ya. Jadi 1 sampai 23 Agustus ya 2020. Saya kira untuk timelinenya sama sih ya. Mirip-mirip lah ya. Jadi kalau memang ini ada buka lagi, atau memang kunjungilah website ini ya. Terus pengumumannya itu 31 Agustus, seleksi wawancara, orasi pemuda Nusantara. Nah ini ada, bisa lah disiapin ya syarat-syaratnya tadi, mumpung masih ada waktu, aktif organisasi, terus kemudian kontribusi ke masyarakat, dan kemudian seleksi wawancaranya disiapin. Orasi pemuda, ini latihan buat bisa ngomong juga untuk berorasi gitu ya. Dan diseleksi berarti kan ada seleksi yang sifatnya daerah, lalu kemudian hasil di daerah, ini wawancara dan orasi ini di daerah masing-masing, terus kemudian datanya dibawa ke nasional sepertinya ya. Terus kemudian orientasi wilayah dan penandatanganan. Nah ini ada semacam kayak ospek ataupun mos lah gitu ya, tentang pengenalan program ini apa sih, maksud tujuannya seperti apa, dan juga penandatangan akad. Jadi semacam istilahnya tadi ya, komitmen misalnya harus menjalani selama 3 tahun kayak itu kan, kalau enggak konsekuensinya apa, seperti itu. Kalau memang join apa yang didapatkan, kira-kira seperti itu ya. Dan juga ini ada home visit, jadi kunjungan ke rumah untuk memastikan bahwa memang sesuai tepat sasaran seperti itu. Kayak bidik misi kan juga ada ya home visit ya. Nah itu terkait sama Ethos ID ya. Ethos ID bisa di googling juga. Ntar saya taruh linknya di bawah ya, ethos-id.net. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang muncul misalnya apakah Ethos ID itu ini nama program ya, yang awalnya Biostudio Ethos terus kemudian jadi Ethos ID. Tadi sudah kita sampaikan, semangatnya investasi di SDM, tujuannya adalah mewujudkan SDM strategis, dan seterusnya. Apa yang membedakan antara Ethos dan Biostudi Ethos? Nah ini terkait sama sejarahnya ya, bisa dilihat. Nah apa yang didapatkan tadi juga sudah kita bahas. Apa persyaratannya tadi juga sudah, kampus mana juga udah, kapan seleksinya udah, bagaimana ethos yang ada di daerah. Jadi dulu ada namanya Biostudi Ethos di Pulau Jawa ya, tapi kemudian ada moratorium ataupun sekarang boleh dibilang di stop dulu karena melihat juga ada banyak beasiswa, sehingga kemudian sepertinya program ini dialihkan ya. Nah kalau bertanya-tanya ini yang menaungi siapa ini? Yang menaungi adalah Dompet Duafa ya. Jadi lembaganya Dompet Duafa. Itu. Oke ya, rekan-rekan, saya kira seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Saya ingatkan untuk mampir ya ke channel Psikologi Menjawab ya. Oh iya, ini sudah di channel Psikologi Menjawab ya. Berarti tinggal subscribe aja. Oke, dan juga kepoin ya video-video Psikologi Menjawab. Dan mudah-mudahan bisa mendapatkan informasi yang menarik ya. Termasuk kuliah gratis, seminar, terus kemudian juga tips-tips seputar psikologi. Klik subscribe untuk
mendapatkan, informasi-informasi dari psikologi menjawab, karena subscribe itu gratis. Oke, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video yang lainnya.